Supaya memasuki tahun yang baru kita semakin sadar. Merubah cara pengiringan kita kepada Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Dia. Bukan seperti di tahun-tahun yang lalu, bahkan tahun yang baru kita lewati. Tapi kita semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Semua potensi yang ada pada diri kita, kita ingin berikan untuk menyenangkan Dia. Seperti seorang istri yang ingin memberikan yang terbaik dan terindah bagi suaminya. Haleluya. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita memasuki minggu pertama bulan yang kedua tahun 2020. Sadar atau tidak sadar, dengan kita memasuki tahun yang baru dan menjalani hari-hari dalam kehidupan ini, kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Suka atau tidak, enak atau tidak enak, ini merupakan satu kenyataan hidup di dalam diri kita sekalian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara lahiriah, untuk berbicara tentang masalah-masalah yang menyangkut akhir zaman, itu adalah hal yang tidak mengenakan. Mungkin bagi mereka yang baru pertama kali mendengar, dan mendengar hanya 1-2 kali, saudara merasa ini sesuatu berita yang baru, sesuatu yang surprise. Tetapi mungkin kalau ada di antara saudara, jemaat Mahanaim, setiap kali saya berdiri khotbah, itu menyinggung akhir zaman, ada di antara saudara yang merasa bosan karenanya. Atau apakah nggak ada berita lain begitu? Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gembala jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat berapapun itu, ada tanggung jawab di pundak kami untuk memberitakan saudara apa yang akan menjadi kenyataan dalam hidup kita di akhir zaman ini. Saya tidak mau sampai nanti kalau ada di antara jemaat yang berkata, kok ada peristiwa ini, kok ada kejadian ini. Katanya itu sudah ditulis dalam firman Tuhan. Kok saya tidak mengerti, apakah gembala nggak pernah menceritakan? Maka saya harus berurusan dengan Tuhan. Karena saya tidak menunaikan tanggung jawab saya sebagai gembala dengan baik. Itu sebabnya di GPDI Mahanaim setiap minggu mungkin saudara mendengar variasi hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Tetapi biarlah semuanya menjadi masukan buat kita sehingga benar-benar kita siap menghadapi hari-hari di hadapan kita. Kenapa? Inilah tema yang saya angkat pada sore hari ini. Di ibadah yang ketiga, sama seperti ibadah pertama dan kedua, Sang Penguasa Dunia. Siapakah Sang Penguasa Dunia itu? Dia adalah tokoh yang akan muncul di akhir zaman. Dia akan menguasai dunia dengan caranya begitu rupa.
Dan dia merupakan tokoh-tokoh penguasa dunia yang sudah dinubuatkan dalam kebenaran firman Allah. Tetapi tokoh yang terakhir itu akan muncul dan dimungkinkan generasi ini akan melihat tokoh itu dan juga akan mengalaminya. Khususnya saudara-saudara yang masih berusia muda, saudara mempunyai potensi besar untuk melihat dan mengalami bagaimana sang penguasa dunia ini, dia akan bekerja, dia akan bertindak, dia akan berbuat menurut caranya. Tetapi di atas semuanya, penguasa segala sesuatunya ada di tangan Yesus. Dialah yang menentukan segala-galanya. Nah, untuk itu saya mengajak saudara, kalau ada yang membawa Alkitab, saudara bisa buka Alkitab saudara, apapun itu medianya. Saya tidak fanatik, asal saudara berdisiplin ya. Kalau ada getaran yang lain, bunyi yang lain, saudara abaikan dulu sampai ibadah ini selesai. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Sekali lagi Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Sedianya saudara, satu perikop penuh kita bisa baca bagian ini, tetapi waktu tidak memungkinkan sehingga saya akan mengangkat ayat 1 sampai 3. Demikian juga ada beberapa ayat referensi lainnya yang akan kita pelajari untuk melengkapi pengertian kita tentang sang penguasa dunia ini. Baik, kita mulai dengan ayat yang pertama. Firman Allah berkata, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohonan. Tentu saudara bisa membayangkan, kalau angin ditahan bertiup dari keempat penjuru, suasananya tentu akan tenang. Tidak akan ada goncangan apapun. Karena arus angin itu ditahan begitu rupa. Kita pindah ke ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain. Tadi berbicara tentang keempat malaikat, tapi kini ada malaikat yang lain. Muncul dari tempat matahari terbit. Tentu saudara sudah tahu dari mana matahari terbit, bukan? Dia datang dari timur. Dan saudara, di dalam bahasa Alkitab, timur memiliki pengertian rohani. Ketika Yesus ditanya tentang kedatangannya, dia menjawab dengan bahasa tipologi yang memiliki arti. Seperti kilat yang memancar dari timur ke barat, demikianlah Anak Manusia ketika dia datang kedua kali. Yesus akan datang dari sorga dengan begitu cepat, secepat kilat. Datang dari mana? Dari timur. Demikian pun arti dalam bahasa-bahasa yang digunakan dalam ayat ini. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Apakah suara pesannya? Katanya di ayat yang ketiga.
Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Bapak Ibu, ternyata orang malaikat yang datang dari timur ini, dia mencegah kekacauan terjadi di bumi sebelum dia melakukan pekerjaan pemeteraian. Kepada siapa? Dia gunakan istilah hamba-hamba Allah kami. Di mana meterai itu diterakan di dahi dari hamba-hamba Allah. Nah, apakah makna atau arti ayat-ayat yang sudah kita baca tadi? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa kalau Bapak Ibu mencermati dengan teliti perikop dari bahasan ayat yang kita angkat, demikian pun ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, kata demi kata, maka di sana dijelaskan kepada kita tentang dua hal yang harus terjadi, yang tidak bisa tidak, sekali lagi harus terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Apakah yang terjadi dalam perikop ini khususnya tentunya? Yang pertama adalah peristiwa yang disebut pemisahan. Pemisahan. Pemisahan tentang apa? Pemisahan yang terjadi di kalangan orang-orang percaya. Di kalangan kita sebagai anak-anak Tuhan secara umum disebut sebagai orang Kristen. Artinya kita enggak terus-terus akan seperti ini. Tetapi Yesus sendiri yang digambarkan dengan malaikat yang kelima itu yang datang dari timur. Dia akan melakukan pemisahan di dalam gereja. Demikian pun terjadi di GPDI Mahanaim dan di gereja-gereja lain. Bukan hanya di kota Tegal, di Pulau Jawa, di Indonesia, tapi di seluruh lapisan kalangan orang-orang percaya. Yesus akan lakukan pemisahan. Dan ini pernah diucapkan oleh Yesus, oleh Rasul Paulus, tepatnya di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-19. Dengan cepat saya baca saja. Dikatakan, sebab di antara kamu, Paulus sedang berbicara kepada jemaat Korintus. Dan kata kamu di ayat ini bukan berbicara atau menunjuk orang pribadi, tetapi himpunan jemaat di Korintus. Apa katanya? Harus ada. Artinya tidak bisa tidak. Akan terjadi dan harus terjadi. Apakah itu? Perpecahan. Perpecahan di sini bukan karena salah pendapat. Karena seseorang merasa tersinggung lalu dia memisahkan diri dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kata perpecahan ini lebih tepat digunakan kata pemisahan. Karena Allah sendiri yang memisahkan. Tujuannya apa? Perhatikan Bapak Ibu kalimat berikutnya. Supaya nyata nanti dari pemisahan yang terjadi di dalam gereja, nanti akan nyata satu keadaan di dalam gereja. Apakah itu? Siapakah di antara kamu yang tahan uji? Kata tahan uji identik dengan berkualitas.
Gembala saudara tidak bisa menentukan mana jemaat yang benar-benar berkualitas dan tidak. Sama sekali. Bahkan kami tidak pernah diberi kewenangan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Tetapi Yesus sendiri yang akan menentukan. Di antara sekian banyak himpunan orang percaya, mulai dari GPDI Mahanaim, mana jemaat yang benar-benar tahan uji, berkualitas di hadapan Tuhan, dan sebaliknya, mana yang tidak tahan uji. Ada beberapa di antara jemaat kan yang sudah pernah mendengar berita tentang ini. Apa yang terjadi dan dialami oleh gereja yang tertinggal dan gereja yang turut disingkirkan. Itulah peristiwa yang pertama. Dan peristiwa yang kedua, saudara, setelah peristiwa ini akan menyusul peristiwa berikutnya, yaitu munculnya seorang penguasa dunia yang pada umumnya kita kenal dengan istilah Antikristus. Kita tahu bahwa antikris akan datang. Tetapi momen pemunculannya, Alkitab menjelaskan itu kepada kita secara akurat. Itu sebabnya saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa berita ini bukan sekedar isu. Baru-baru ini, bahkan tepatnya tahun lalu, muncul satu kelompok orang dari Meksiko yang mempersembahkan kepada badan PBB sebuah patung yang mencitrakan tentang penguasa dunia. Mungkin sejenak kita bisa melihat, saudara. Oh, sudah muncul sampai riwayat. Telah memasang sebuah patung raksasa di luar gedung PBB di New York yang tampaknya menyerupai binatang buas akhir zaman dari kitab Wahyu Perjanjian Baru. Patung yang dibuat oleh seniman Jacobo dan Maria Angeles ini adalah sebagai penggambaran dari penjaga perdamaian dan keamanan internasional dan disumbangkan ke PBB oleh pemerintah Oaxaca, Meksiko pada Desember 2021. Kota Oaxaca ini memang terkenal dengan karya seni dari figur Alebrije, yaitu patung seni rakyat Meksiko berwarna cerah dari makhluk fantasi atau mitologi. PBB baru-baru ini mentweet foto patung tersebut. Seekor penjaga perdamaian dan keamanan internasional duduk di plaza pengunjung di luar markas besar PBB. Penjaga itu adalah perpaduan jaguar dan elang dan disumbangkan oleh pemerintah Oaxaca, Meksiko. Patung Peace and Safety, perdamaian dan keamanan yang baru diresmikan di kantor pusat PBB itu memicu perdebatan. Para kritikus di media sosial mengatakan bahwa patung itu tampaknya mirip dengan binatang yang ditulis oleh Nabi Daniel dalam Perjanjian Lama dan yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Baik Bapak Ibu, kita tidak teruskan video ini, tetapi saya sudah buktikan kepada saudara tentang isu yang mencuat. Sehingga ada banyak orang, saudara, menafsirkan ini. Itu sebabnya tadi disinggung, terjadi perdebatan tentang hal ini. Kenapa saya angkat ini? Saya tidak mau, saudara, jemaat ketika mendengar ini, lalu kita terbawa, saudara, dengan apa yang orang katakan, tetapi kita tidak mengerti apa yang Alkitab katakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang akan terjadi, semuanya itu sudah ditulis dan dicatat oleh kebenaran firman Allah. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita
tidak mengerti apa yang akan terjadi karena kita kurang menyukai nilai-nilai pengajaran kebenaran firman Allah yang sangat-sangat berguna bagi gereja di akhir zaman. Saudara, itu sebabnya subtema dari apa yang kita bahas pada sore hari ini. Kita akan melihat secara runut, saudara, bagaimana penguasa-penguasa dunia pernah hadir di muka bumi ini dengan segala macam bentuk kekuasaannya sampai nanti digenapi yang terakhir. Yang sekali lagi saya katakan, dimungkinkan generasi ini, khususnya yang masih berusia muda, akan melihat bagaimana figur dan tokoh penguasa dunia yang terakhir ini. Sekarang kita perhatikan, ada 3 penguasa dunia, saudara, yang mendahului munculnya penguasa dunia yang kita gelar atau sebut dengan istilah antikris. Saya ingin mengajak saudara mempelajari 3 penguasa dunia terdahulu, walaupun itu secara ringkas, karena waktu kita yang sangat terbatas, sampai kemudian munculnya tokoh yang akan menguasai dunia sebelum kedatangan Yesus kedua kali, yang bergelar antikris itu. Itu sebabnya kalau saudara punya kesempatan sebentar malam, sebelum saudara naik tidur, bukalah Daniel pasal 7 ayat 1 sampai ayat 28, satu pasal saudara baca. Saya tidak akan membaca dan membahasnya keseluruhan karena waktu yang sangat terbatas, tapi saya akan membahas secara random saja. Saya akan memulai dengan ayat 2 dan ayat 3. Mari saudara perhatikan ayatnya. Berkatalah Daniel demikian. Bapak Ibu, di zaman Daniel, Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel dan Daniel ceritakan. Apa yang dia ceritakan yang pertama, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak 4 angin dari langit mengguncangkan laut besar. Saudara compare dengan Wahyu 7 tadi. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. 2 kitab ini ditulis saudara dengan jarak waktu yang begitu jauh. Dan Tuhan berikan ilham kepada orang yang berbeda. Tetapi kita lihat bisa sinkron begitu rupa. Kenapa? Karena penulis Alkitab ini bukan manusia. Manusia yang mencatat. Tapi ilhaman itu datang dari Allah sendiri. Yaitu Allah Roh Kudus. Kita lanjutkan. Dan 4 binatang itu naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lainnya. Sekali lagi ada 4 binatang. Keluar dari laut. Dan binatang itu punya keadaan yang berbeda. Antara satu dengan lainnya. Saya sedikit merinci kepada saudara. 4 angin di ayat ini adalah gambaran 4 penjuru dunia. Seperti kita tahu bahwa dunia ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Demikian pun ketika sang penguasa dunia menurut zamannya, dia muncul dan menguasai dunia.
Tidak ada, saudara, satu daerah, wilayah, negara, ataupun kota yang luput dari kekuasaannya. Semuanya dalam penguasaannya. Selanjutnya kita perhatikan. Laut itu adalah gambaran manusia atau penduduk dunia. Jadi dia bukan hanya menguasai daerah dan wilayah saja, tetapi manusia yang hidup di zamannya dikuasai begitu rupa. Sekali lagi laut berbicara tentang himpunan orang banyak. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, kalau seseorang menggambarkan satu himpunan manusia, di mana dia tidak bisa mendetek berapa jumlahnya, dia menggunakan istilah seperti lautan manusia banyaknya. Bahkan itu ditulis dalam kitab Wahyu, pasal 17 ayat yang ke-15. Lalu di tengah-tengah laut di zamannya, kita lihat saudara, menurut urut-urutan waktunya, muncul sang penguasa dunia itu. Yang digambarkan dengan 4 binatang besar. Sekali lagi, tidak sekaligus keempatnya muncul. Tetapi mereka muncul menurut waktu yang ditetapkan begitu rupa. Jadi sekali lagi 4 binatang besar adalah gambaran keempat penguasa di dunia. 4 penguasa di bumi ini sesuai atau menurut zamannya. Saya akan merinci bagian ini satu persatu walaupun dengan cara yang cepat. Nah, sekarang kita lihat keempat penguasa dunia. Firman Tuhan menubuatkan tentang 4 penguasa dunia yang memerintah dengan urut-urutan sebagai berikut. Yang pertama saudara bisa lihat dalam kitab Daniel pasal 7 ayat yang keempat. Dikatakan di ayat yang keempat, perhatikan. Yang pertama, rupanya. Jadi ini pakai bahasa tipologi, munculnya sang penguasa dunia ini. Rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Siapakah tokoh yang pertama yang berperan bertindak sebagai penguasa dunia menurut zaman? Bapak Ibu, sekali lagi ayat-ayat ini syarat dengan bahasa gambaran. Kita tahu kalau binatang pertama digambarkan dengan gambaran singa. Singa adalah raja atau penguasa hutan. Gambaran penguasa di dunia yang pertama di zaman itu. Dan singa, penguasa dunia tersebut dilengkapi katanya dengan sayap burung rajawali. Siapakah oknum penguasa dunia yang pertama? Dia tidak lain adalah Nebukadnezar. Kita bersyukur kita punya Alkitab yang kita imani sebagai firman Allah. Dengan akurat semuanya menjelaskan bagaimana tokoh Nebukadnezar ini. Dalam negaranya dia adalah pemimpin negara Babil atau Babilonia. Tetapi
Dengan kekuasaannya dia menguasai dunia di zamannya. Dan dia memerintah bukan di negaranya dengan cara yang kejam. Tetapi dia lakukan semuanya itu kepada semua bangsa, bahkan manusia di muka bumi. Dan dengan bengis saudara, dia memerintah seluruh dunia di zamannya. Saya akan kehabisan waktu kalau saya menjelaskan lebih jauh dari ini. Tetapi sebagai gambaran saudara bisa lihat itu. Baik di kitab Daniel maupun juga kitab-kitab lainnya sebagai referensi bagian ini. Itulah sang penguasa dunia yang pertama. Setelah dia jatuh saudara, waktu pun berjalan maka digantikan atau muncul penguasa dunia yang kedua. Yang kita bisa lihat dalam Daniel pasal 7 ayat yang kelima. Cepat saja kita perhatikan. Dikatakan dan tampak ada seekor binatang yang lain. Jadi berbeda. Yang satu setelah berkuasa, dia sampai kepada akhir hidupnya, waktu berselang, sampai muncul yang kedua. Rupanya seperti beruang, berbeda kondisinya, berbeda keadaannya. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Perhatikan. Dan demikianlah dikatakan kepadanya. Ada perintah. Apa perintahnya? Ayo, makanlah daging banyak-banyak. Ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kuasailah dunia. Perlakukan mereka menurut apa yang kamu mau. Itulah penguasa dunia yang kedua. Beruang adalah binatang yang terkenal dengan kekejamannya, keganasannya. Namun dia juga licik dan serakah. Demikian kira-kira profil kedua dari penguasa dunia. Siapakah dia? Dialah gambaran seorang penguasa dunia. Menggantikan Nebukadnezar sebagai pemerintah dunia. Dan saudara dengan kejam dan ganas serta kelicikan, bahkan serakah. Dan orang tersebut tidak lain adalah raja dari negara Media dan Persia. Sekali lagi dia tokoh sebuah negara. Tetapi karena kekuasaannya dia bisa menguasai dunia di zaman itu saudara. Dan dia berlaku begitu kejam sampai dianjurkan. Makanlah, makanlah, puas-puas. Dia kuasai semuanya dengan caranya dan taktiknya yang licik begitu rupa. Setelah pemerintahannya berakhir, waktu pun berlangsung, saudara, berjalan begitu rupa. Sampai muncul tokoh yang ketiga. Dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-6. Saya cepat saja membaca dengan berkat. Seperti yang dikatakan. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti apa saudara? Tadi kalau saudara lihat video disinggung. Bukan? Bahkan secara lengkap dijelaskan. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
binatang ketiga yang digambarkan dengan seekor macan tutul dengan 4 sayap burung pada punggungnya ialah penguasa dunia yang bekerja dengan cara yang begitu cepat dalam menguasai bangsa-bangsa. Tadi dalam ibadah pertama dan kedua saya katakan, teknologi belum semaju seperti sekarang. Tetapi saudara, si tokoh yang ketiga ini dia bisa bekerja dengan cepat dalam menguasai dunia dan bangsa-bangsa yang dijajahnya, yang dikuasainya. Kenapa? Karena dia ditopang oleh kepiawaian 4 jenderal dalam mendukung penguasaan kerajaan Yunani. Di bawah pemimpin seorang yang bernama sangat terkenal, bahkan menjadi sejarah sampai sekarang. Dialah Iskandar Zulkarnain, atau seringkali juga disebut dengan istilah Alexander the Great. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 tokoh dunia, penguasa dunia, itu menjadi sejarah. Tetapi kita harus kagum akan Alkitab. Firman Allah menjelaskan ini secara detail kepada kita. Karena ini bersangkut paut dengan tokoh yang keempat, yang sampai sekarang belum muncul, tetapi akan muncul. Sampai saya berkata kepada saudara, tidak menutup kemungkinan generasi kita melihat tokoh ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita ingin benar-benar di dalam menjalani hidup yang tidak bisa tidak. Sebab kita tidak bisa menahannya. Silakan kamu jalan, saya bertahan. Tidak bisa. Waktu menggiring kita kepada keadaan itu. Jangan sampai ketika waktu itu tiba, kita tidak siap untuk menghadapinya. Bahkan ketika pemisahan sebelum tokoh ini jadi, kita bukan menjadi orang yang terpilih. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saatnya lagi bagi kita hanya sekedar mengikut Yesus apa adanya. Mari kita semakin tingkatkan pengiringan kita kepada Dia. Kesungguhan kita, hidup suci, benar dan berkenan kepada Tuhan. Supaya benar-benar ketika Tuhan melihat dan mengadakan pemisahan, kita termasuk bagian dari yang direncanakan Tuhan. Karena memenuhi kualifikasi seperti yang Dia inginkan dan Dia dambakan. Gereja yang sempurna, gereja yang terpilih di akhir zaman. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya ke profil penguasa dunia yang keempat, yang terakhir, yang keadaannya kalau kita baca, dikatakan orang ini tidak dikenal. Memang sampai sekarang kita tidak kenal kan? Siapa tokoh itu? Dan di mana orang itu? Banyak orang menafsir-nafsir, oh Obama antikris, ini antikris. Bahkan Paus pun dibilang antikris. Paus, tokoh dari gereja tetangga kita. Kita tidak mau menerka-nerka seperti itu. Kita ingin tahu dari kebenaran firman Allah. Itu sebabnya sebelum kita kepada bagian ini, saya ajak
untuk kita kembali ke ayat pokok kita dalam Wahyu pasal yang ke-7. Sedianya saya ingin membaca ketiga ayat yang sudah kita baca. Tetapi saya rasa cukup kita membaca ayat 1 dan ayat 2. Saudara cermati kembali. Dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi. Kenapa? Supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Perhatikan, ditahan angin. Saya beri gambaran saudara. Semua perkara di dunia ada di dalam kendali Yesus. Orang ingin bergerak menurut maunya. Tetapi saudara, semua akan mengalir menurut waktu Tuhan. Termasuk kemunculan tokoh yang satu ini. Sehingga saya punya estimasi. Mungkin orangnya sudah ada. Tetapi belum dinyatakan. Karena nanti kita akan baca. Bahwa dia berbeda dengan yang lain. Karena yang lain profilnya ditampilkan seperti singa, seperti beruang, seperti macan tutul. Tapi yang keempat tidak. Mari, saudara perhatikan ayat yang kedua sekarang. Di ayat yang kedua dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Saya sudah jelaskan ini. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Kalau saudara lanjut ke ayat yang ketiga. Di mana dia memeteraikan siapa hamba Allah. Nanti kita akan baca. Saya tunda dulu. Tetapi perhatikan kesimpulannya ini. Saudara lihat ayat 2. Ayat 1 dan 2. Tolong diklik satu kali. Oke. Perhatikan saudara. Ayat 1 dan ayat 2 yang sudah saya baca ulang ini. Kepada kita diberikan pengertian bahwa, perhatikan saudara, lihat saya buat urut-urutannya. Setelah muncul 3 penguasa dunia yang bagi kita, saudara, ini sudah jadi sejarah dan tokoh-tokoh ini dicatat dalam perjanjian lama, antara lain penguasa di zaman Babilonia, penguasa di zaman Media dan Persia, penguasa di zaman Yunani, dan perhatikan, di akhir zaman, sebelum Yesus datang kedua kali, Allah perintahkan agar keempat angin dari 4 penjuru bumi tidak bertiup. Dengan demikian akan terjadi atau tercipta suasana apa? Tenang. Perhatikan keadaan dunia. Bisa saja terjadi gejolak yang hebat. Karena ambisi pemimpin-pemimpin dunia. Ingin menguasai bidang-bidang tertentu, saudara. Tapi itu belum akan terjadi dan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ayat yang ketiga harus digenapi. Apa ayat yang ketiga? Perhatikan. Jangan merusakkan bumi. Atau laut dan pohon-pohon. Sebelum kami apa? Memeteraikan hamba-hamba Allah. Saya bertanya, siapakah hamba-hamba Allah di sini?
Saya berharap saudara sekalian, kita semua masuk dalam bagian hamba-hamba Allah yang dimaksud. Sebelum kemunculan tokoh yang keempat, penguasa dunia itu. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudara, dengar isu nanti tokoh dunia itu yang namanya pada umumnya sudah beken, bukan? Kalau dia membuat meterai, dia akan membuat meterai di tangan kanan atau di dahi. Tapi gereja yang sempurna mendapat meterai bukan dari tokoh yang satu itu. Tetapi kita menerima meterai dari Yesus sendiri. Dan di mana meterai itu diterakan? Ayat tadi mengatakan, sayang sudah dipindah duluan ya. Di dahi, jelas. Sekarang kan lagi heboh isu tentang meterai-meterai. Mungkin nanti disinggung sedikit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melihat bahwa pemisahan itu sudah tidak lama lagi. Sebab ini semua harus digenapi. Jangan sampai waktunya tiba. Ternyata kita menjadi bagian yang sebagai kelompok yang tersisihkan. Bahkan ketika penggenapan masa di mana antikris memerintah dan gerejanya saudara disingkirkan. Tetapi karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, lalu kita menjadi gereja yang tertinggal. Tetapi mari saudara, kita tingkatkan kekristenan kita. Saya katakan, mencari nafkah. Bapak, Ibu, jangan ini diabaikan. Ini tanggung jawab kita. Kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Kerja, cukupkan semua kebutuhan keluarga. Dalam hal menjaga kesehatan, yuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan lupakan merawat, memelihara kerohanian kita. Semakin berkenan di hadapan Tuhan, jangan pernah diabaikan. Jangan korbankan ini hanya untuk yang sementara. Yang sementara kita harus lakukan. Tetapi lebih dari itu, yang kekal kita harus jadikan hal yang utama dalam kehidupan kita sekalian. Itu sebabnya kesempatan ini kita akan bahas dalam waktu yang tersisa untuk melihat sang penguasa keempat. Kita lihat saudara, siapa penguasa yang keempat yang akan menjadi penguasa dunia di akhir zaman dengan cara yang mengerikan yang telah dinubuatkan dalam firman Allah. Kita lanjutkan kembali ke Daniel pasal yang ke-7. Kita lihat ayat yang ke-7. Perhatikan saudara. Tidak ada identitas yang jelas seperti yang digambarkan tokoh pertama, kedua, ketiga. Nggak ada gambaran kayak macan tutul, kayak beruang, kayak singa. Kita lihat saja ayatnya. Yuk kita perhatikan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak seekor binatang yang keempat. Nggak disebut. Karena memang kita tidak tahu sekarang. Supaya kita tidak nerka-nerka kayak kebanyakan orang ya. Saya sebagai seorang guru, saya cegah hal itu saudara. Lebih baik kita merujuk kepada firman Allah.
yang menakutkan dan mendahsyatkan. Hanya digambarkan, figur ini lebih menakutkan dan sangat dahsyat dibandingkan yang sudah jadi sejarah. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Perhatikan, ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Pada umumnya dari dulu bapak-bapak gereja menceritakan, tanduk 10 berbicara tanduk kekuasaan. Dia ditopang oleh himpunan 10 bangsa-bangsa bersatu. Konon katanya. Sekarang sudah 9, saya tidak tahu. Seperti ada ASEAN, ada Selatan-Selatan, ada macam-macam. Ada Uni Eropa dan sebagainya. Banyak kan? Nanti semuanya menopang tokoh yang satu ini. Sehingga dia bisa lakukan apa saja. Perhatikan saudara. Saya menyusun di sini dari apa yang ditulis ayat yang ke-7 tentang karakter si penguasa dunia yang keempat atau yang terakhir yang akan muncul sebelum kita disempurnakan. Sebelum kita dipisahkan dan menjadi gereja yang sempurna dan yang tidak sempurna. Yang pertama dikatakan menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena kekejamannya sebagai penguasa dunia yang tidak punya batasan. Sampai saya katakan sebenarnya saya kepingin sekali menjelaskan tentang hal ini. Bagaimana dia ketika menjadi penguasa saudara, ketika sangkakala kelima ditiup. Bayangkan dia bisa membuka pintu jurang maut. Lalu dia bisa mengeluarkan hal-hal yang menyiksa manusia begitu rupa. Tidak heran kalau dia disebut menakutkan karena kekejamannya yang luar biasa sebagai penguasa dunia. Yang kedua, mendahsyatkan. Kenapa? Karena tidak ada yang sanggup melawan tokoh yang satu ini. Semua pemimpin negara akan tunduk bahkan melakukan apa yang diperintahkan. Tidak heran ketika perang Harmagedon semua pemimpin negara mengerahkan pasukan elitnya. Bahkan mereka sendiri datang ke Harmagedon menopang atau mendukung sang penguasa dunia untuk peperangan. Tetapi dari mulut Yesus keluar pedang, membinasakan mereka semua. Sampai akhirnya tokoh ini langsung dicampakkan ke dalam neraka. Dalam perang Harmagedon ini. Kita lihat yang ketiga, sangat kuat. Kenapa? Dia bisa menjadi kuat sehingga tidak ada pemimpin negara, saudara, berani memboikot atau melawannya. Coba kita lihat ke Eropa. Dari Uni Eropa, saudara, kita lihat ada satu negara yang uangnya nggak mau berubah jadi uang euro. Dengan perutnya dia berkata, oh kami sendiri. Dia tidak mau. Tapi nanti tidak ada satu pemimpin dunia yang berani melawan. Karena sangat kuat. Ingat dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2 ketika dia dilantik. Dia mendapat 3 hal dari iblis. Kekuatannya, kekuasaannya, dan kedudukannya. Siapa mau lawan? Hanya satu pribadi yang bisa mengalahkan. Dialah Yesus. Dikatakan dia bergigi besar. Artinya
Tidak ada penguasa di dunia yang bisa dibandingkan dengan dirinya. Karena sepenuhnya potensi yang dimiliki iblis itu ada di dalam dirinya. Seperti Wahyu 13 ayat 1 dan 2 tadi. Yang kelima, dia melahap dan meremukkan karena dia berkuasa menyiksa semua orang sekehendak dirinya. Saya kalau mau ceritakan lagi tentang tokoh-tokoh diktator di dunia, saya akan kehabisan waktu untuk itu. Sebagai penguasa satu negara saja, seseorang bisa melakukan dengan kehendak hatinya. Tetapi dia bisa menguasai seluruh dunia begitu rupa. Tidak heran kalau dia dikatakan di poin yang ke-6 berbeda dibandingkan penguasa dunia yang terdahulu. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena tidak bisa dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penguasa dunia yang terakhir ini, sekali lagi, masih menjadi rahasia bagi kita, bukan? Kita bertanya-tanya sekarang. Tokohnya di Amerika, dari Eropa, dari mana? Kita nggak tahu. Nanti kalau kita belajar tentang sangkakala ketiga, mungkin di situ akan terbuka. Ada satu tokoh rohani yang karena jatuh, kemudian menjadi pahlawan, menjadi penentang Yesus. Itu sebabnya dia bergelar nanti Antikristus. Dulu dia pro, dulu dia memihak, dulu dia melayani begitu rupa. Tetapi kemudian menjadi anti, menjadi pahlawan. Itu sebabnya dia menerima semua kekuasaan dari iblis. Tetapi yang kita bisa baca sekarang, saudara, adalah tanda-tanda bagaimana sistem antikris berkuasa itu sudah mulai kita lihat gambarannya, saudara. Kita minta hikmat dari Tuhan dalam hal ini. Sehingga benar-benar dengan apa yang terjadi di dunia, saudara, kita mengambil keputusan. Kita memilih yang terbaik bagi diri kita untuk ke depan, saudara. Bukan lagi saatnya untuk kita santai-santai berkutat dengan dosa dan kejahatan di akhir zaman. Tetapi mari kita semakin dekat mencintai Dia. Salah satunya kita ekspresikan dengan mengasihi Dia melalui kita makan minum tubuh dan darah Yesus. Saya kasih sedikit gambaran. Saudara, kalau kita melihat ke dunia, bagaimana sistem perdagangan. Jangan saudara pikir bahwa kita bisa berbuat seenaknya. Silakan. Tetapi sudah diatur sebuah sistem yang begitu rupa. Sampai nanti tokoh ini akan mengendalikan sepenuhnya. Demikian juga soal keuangan, soal keamanan dunia, ekonomi dunia, pertahanan, dan masih banyak lagi. Dan sekarang yang kita rasakan apa? Tentang kesehatan, bukan? Dengan adanya wabah yang membutuhkan imunisasi dalam diri kita. Sehingga saudara nggak mungkin saudara berkata, oh saya sehat, saya nggak sakit. Kalau saudara ke airport apalagi mau ke luar negeri, saudara harus tunjukkan
bahwa saudara sudah vaksin yang ketiga, nanti akan ada keempat dan gala. Saya katakan ini belum pada era antikris. Tetapi sistemnya sudah mulai terlihat. Nanti semua kita ada di bawah kendali itu, saudara. Dan untuk kita bisa mengakses demi kemudahan diri kita, kita harus punya meterai tokoh ini. Tetapi kalau orang itu menerima meterai dari penguasa dunia, nama orang itu akan dihapus dalam buku kehidupan kekal. Tetapi kita ingin meterai yang kita terima adalah meterai dari Yesus yang akan diterima oleh gerejanya yang sempurna. Saudara, pilihlah apakah kita mau semakin dekat dan mengasihi Yesus, atau kita mau terus dalam keadaan santai saja. Belanda masih jauh. Tiba-tiba saatnya kita sudah tidak dapat lagi berbuat apa-apa karena waktunya sudah terlambat. Mari jemaat, di awal tahun ini, di bulan kedua, kita mau semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.